Kasus kecelakaan mahasiswa UI yang tewas namun jadi tersangka terus memicu perbincangan publik. Polda Metro Jaya merespons dengan membentuk tim pencari fakta dan akan menggelar rekonstruksi ulang bersama sejumlah ahli agar proses penyidikan transparan dan objektif. Nyawa mana yang bisa diganti dengan barang atau uang? Itu buat kami. Walaupun bukan nyawa dibayar nyawa ya, kita di negara hukum, kami berusaha untuk melalui semua prosedur hukum itu, tapi sekarang malah prosedur hukum itu menurut kami malah berbalik menyerang kami, yang menetapkan anak kami sebagai tersangka. Ibunda Hasya Atalasya Putra, Dwi Syafira Putri, menuntut keadilan atas kematian anaknya. Ia mempertanyakan status putranya yang jadi tersangka, padahal telah meninggal dalam kecelakaan. Kasus yang menimpa Hasya telah dihentikan 16 Januari 2023 dengan keluarnya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Selain menilai ada keanehan soal penyerahan surat, ayahanda Hasya menyebut penabrak anaknya tidak minta maaf dan tidak menunjukkan empati. Tidak ada keluar kata maaf sekalipun pada malam itu. Tidak. Jadi pada dasarnya kami ikhlas dengan kejadian itu, tapi karena sikapnya tidak ada empati, ya makanya kami putuskan untuk dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya hukum yang ingin ditempuh keluarga tak sekadar ucapan belaka. Selasa siang, keluarga Hasya Atalasya Putra melaporkan Polres Metro Jakarta Selatan dan pihak yang mengeluarkan hasil visum ke Ombudsman. Keluarga almarhum Hasya menilai terjadi kesalahan atas penetapan tersangka terhadap korban yang tewas. Kami melapor ke Ombudsman terkait maladministrasi dan kesalahan-kesalahan prosedur formal yang dilakukan oleh polisi, yaitu Polres Jakarta Selatan terhadap penanganan perkara yang menimpa Hasya dan pihak yang menerbitkan visum Hasya. Soal penetapan tersangka Hasya memang jadi polemik di publik, mengingat korban telah meninggal dunia. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sudirman, Ibnu Nugroho menilai, perdebatan akan hilang dengan mencabut status tersangka pada Hasya. Konsep sistem sebagai penentuan tersangka ini yang cukup dipertanyakan. Apakah yang bersangkutan sudah diperiksa atau belum? Apakah dalam keadaan itu masih sehat atau belum? Kan keadaan yang dilakukan sudah dalam keadaan kritis, tidak diperiksa. Pertanyaannya, apakah orang dalam keadaan kritis langsung ditentukan tersangka? Itu konstruksi hukum yang agak menjadi debatable, sehingga jadi masalah besar. Karena undang-undangnya gini Mas Tifal, barang siapa yang karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, bukan dirinya sendiri, itu bisa lihat di dalam KUHP maupun Undang-Undang Kecelakaan Lalu Lintas pasal 310. Ini yang menjadi masalah gitu. Sehingga saya kira kalau kasus ini lebih cepat, itu sebenarnya hanya status sebagai tersangka itu adalah dicabut. Itu sudah clear itu. Polda Metro Jaya merespons desakan publik dengan menggelar rekonstruksi ulang. Kami berencana akan melakukan rekonstruksi ulang dengan melibatkan seluruh stakeholder dengan tujuan penanganan yang berjalan semakin transparan dan objektif. Sebagai Kapolda, saya sudah menginstruksikan untuk ditangani secara objektif, profesional, dan melibatkan ahli-ahli terkait. Komisi Kepolisian Nasional, Kompolnas, turun tangan mengawal penanganan kasus kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI. Kompolnas meminta keluarga Hasya kembali dipanggil agar mengetahui secara jelas dan transparan proses penyelidikan dan penyidikan kasus kecelakaan tersebut. Sorotan juga muncul soal pertanyaan keluarga terkait mengapa penabrak yang tidak menolong korban tidak diberikan sanksi hukum. Ruang untuk keluarga melapor dibuka pintunya, silakan. Beri contoh keluhan tentang kenapa orang yang tidak menolong kok tidak
kenakan sanksi hukum. Ini pun dibuka ruang untuk itu. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama ikuti proses rekonstruksi ulang, kemudian proses penyidikan selanjutnya. Kami dari Kompolnas akan terus mengawal kasus ini untuk memastikan kasus ini ditangani secara profesional. Kecelakaan yang menimpa Hasya Atala Saputra, mahasiswa UI, terjadi pada 6 Oktober 2022. Hasya pun jadi tersangka meski sudah meninggal. Hal inilah yang dianggap mencederai rasa keadilan masyarakat. Kapolri bahkan meminta pembentukan tim khusus untuk mengusut kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Siang ini kita sudah terhubung dengan Rian Hidayat, pengacara keluarga Hasya Atala Saputra, mahasiswa UI yang jadi tersangka meski telah meninggal tertabrak mobil pensiunan polisi pada Oktober 2022 lalu. Pak Rian, selamat siang. Ini terakhir kemarin ada laporan ke Ombudsman. Ini apa lagi yang sedang diupayakan keluarga? Baik, selamat siang, Mbak. Kemarin kami melaporkan ke Ombudsman karena pertama kita ini sebagai negara hukum tentunya menggunakan jalur-jalur yang sebagaimana telah ditentukan oleh prosedural hukum, yaitu adanya Ombudsman. Hal apa saja tentunya terkait dengan dugaan-dugaan kami terkait maladministrasi terkait kepolisian dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan dan penetapan tersangka terhadap almarhum Hasya. Nah, dari hal itu tersebutlah kami melaporkan kepada Ombudsman. Ada beberapa hal yang mungkin kami nilai cukup sangat janggal karena kan kalau kita bicara maladministrasi tentunya sangat berkaitan dengan dokumen. Salah satu contohnya adalah terkait dengan dokumen-dokumen yang diberikan itu tidak pernah ada list tentang surat penetapan tersangka. Bahkan kami baru mendapatkannya itu di sekitar tanggal 27 Januari 2023, yaitu setelah konferensi pers. Artinya apakah penegakan hukum harus seperti ini terus? Baru ada konferensi pers, maka baru ada informasi. Yang kedua adalah tanggal 17 Januari kami mendapatkan dokumen-dokumen SP2HP dan SP3 terkait dengan itu tanggal 16 Januari. Itu tertulis penyelidikan, namun di bawah runtutannya tentang penyidikan, bahkan ada tentang SP3-nya. Artinya terkait dengan maladministrasi tersebut, kami melaporkan kepada Ombudsman. Mudah-mudahan ini dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh Ombudsman dan didengar oleh Bapak Presiden, Bapak Kapolri, dan Bapak Kapolda sehubungan dengan penegakan hukum terkait dengan administrasi penyelenggaraan penyelidikan dan penyidikan, Mbak. Seperti itu. Oke, ini ada informasi Mas, sebenarnya Polda Metro Jaya ini sempat mengundang keluarga tapi tidak datang. Mengonfirmasi dulu, benarkah itu Mas? Hal yang pertama perlu kita ketahui dalam penegakan hukum tentunya kita harus mengacu pada landasan hukum. Ketika sudah ada kasus di SP3, ada undangan ini landasan hukumnya apa seperti itu, Mbak? Karena tentunya kita membutuhkan penegakan hukum agar bisa menjadi pro justisia. Singkatnya atau sederhananya, tindakan pro justisia tersebut akan menghasilkan kepada sidang di pengadilan. Pertanyaannya, apakah pertemuan-pertemuan ini ujungnya untuk apa? Outputnya untuk apa? Tentunya kalau untuk maju kepada pengadilan kita butuh landasan-landasan hukum sebagaimana hukum acara pidana seperti itu. Nah, kami tidak tahu ini tujuannya apa. Kalau hanya kita untuk bertemu, kami ini untuk keadilan. Bagaimana bisa melakukan penyelenggaraan yang bersifat penyidikan yang bersifat pro justisia. Gunanya apa, Mbak? Tujuannya nanti untuk dapat diadili seperti itu. Ini akan ada undangan kembali kah dari polisi? Karena tadi Kompolnas juga meminta keluarga diundang kembali. Apakah akan menerima undangan tersebut dan akan datang? Tentunya kami pertanyaan pertamanya undangan tersebut landasannya apa secara hukum acara pidana. Karena ini kan ada korban yang sudah meninggal, Mbak. Jangan sampai kalau korban ada yang sudah meninggal kita hanya bertemu membicarakan sesuatu outputnya apa gitu kan. Nah, kami menolak penegakan seperti itu. Kami di sini membutuhkan pemeriksaan ulang. Guna apa? Guna mendapatkan keadilan agar bisa di sidang pengadilan. Kalau kita hanya bertemu dan membahas tentang suatu hal, misalkan ada ahli, nanti outputnya di pengadilan apa? Apakah itu bisa jadi sebagai keterangan ahli? Kan tidak. Karena tadi kita harus mengacu pada hukum acara pidana seperti itu. Maka kami mengambil langkah sesuai dengan koridor hukum untuk melaporkan kepada Ombudsman terkait dengan penyelenggaraan administratif penyelidikan dan penyidikan kemarin seperti itu. Oke, berarti apakah termasuk rekonstruksi ulang yang diwacanakan oleh polisi juga ditolak oleh keluarga, Mas?
kami mempertanyakan apakah tim pencari fakta ini sudah sesuai dengan hukum acara pidana. Seperti itu, Mbak. Karena kenapa? Jika ada rekonstruksi, jika ada ahli ternyata tidak masuk dalam hukum acara pidana, kan artinya tidak bisa dipakai dalam pemeriksaan di pengadilan nanti kan. Maka oleh karena itu tentunya yang kami soroti adalah di sini apakah tindakan-tindakan tersebut terdapat landasan hukum. Karena ini ada korban yang meninggal sebagaimana dugaan di pasal 310 ayat 4, artinya kita harus mengacu pada hukum acara pidana seperti itu. Karena tim pencari fakta tentunya apa outputnya, apa komposisinya, kita harus bertanya-tanya. Tentunya landasannya apa pertanyaan ini? Hukum acara pidana. Kita punya KUHP seperti itu. Jadi bukan masalah menolak atau tidak, justru kami mempertanyakan kepada Bapak Kapolda maupun kepolisian dalam tindakan tersebut seperti itu. Oke, berarti kalau tadi sebenarnya harapan dari keluarga melalui Mas Rian tadi bilang ingin ada penyelidikan ulang atau mungkin nanti istilahnya adalah ada rekonstruksi ulang, adakah pihak-pihak yang sebenarnya diinginkan atau diharapkan keluarga ada di dalam tim pencari fakta tersebut? Ya tentunya ini pertama, ini kan komitmen dari Pak Kapolri terkait dengan transparansi penyelidikan. Artinya kan transparansi ini kita semua tahu, masyarakat juga bisa berkembang seperti itu. Artinya kan ini yang kita harapkan. Kenapa? Karena isu ini sudah menjadi keadilan bagi masyarakat seperti itu kan. Bagaimana penegakan prosedur-prosedur administrasi dalam kejadian laka lantas seperti itu. Harapannya semoga bisa berjalan dengan baik dan kita bisa mendapatkan keadilan seperti itu. Terakhir Mas Rian, ini sejauh ini selama penyelidikan berlangsung, selama proses saat ini masih berjalan, pernahkah keluarga korban ini mendapatkan ancaman, Mas? Ancaman dari mana, Mbak? Intinya kalau masuk ke rumah ada beberapa kali sudah pernah ada intervensi dan keluarga takut seperti itu. Saya hanya bisa menyampaikan seperti itu. Ada apa, Mas? Bisa diulang? Sorry. Ada beberapa kali pihak-pihak tertentu yang mencoba memasuki rumah dari keluarga sehingga keluarga merasa takut seperti itu. Namun tidak diketahui siapa pihak yang ingin memasuki rumah itu, tidak diselidiki lebih lanjut kah? Nanti akan kami jelaskan lebih lanjut apabila itu dimungkinkan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mas Rian siang ini sudah bergabung di Kompas Siang. Sehat selalu, terima kasih.